Kali ini Begawan mau ngomongin tentang Pak Anies ini. Setahu Begawan tuh Pak Anies itu kan wis lama gak muncul dalam berbagai pemberitaan. Maksudnya gak dikabarkan sama berita mainstream gitu loh. Aktivitasnya mendirikan ormas gerakan rakyat juga pati gede, pati laku. Tidak di blow up besar-besaran. Loh aku beneran gak ngerti ini. Lalu Jumat malam, kemarin malam itu saya ditanya temen itu kok banyak pendukungnya Jokowi pada nyenggol mantan Capres 01 itu kenapa toh Pak Begawan? Ya aku bilang enggak tahu karepe opo. Yang saya tahu sekarang itu kan pendukungnya Jokowi itu kan baru namengi tentang serangan ijazah palsunya Pak Jokowi dan ijazahnya Gibran. Tapi kok nyenggol Anies kenapa aku enggak tahu. Lah karena penasaran, ya aku mulai ngubek-ngubek gitu. Benar nggak yang disampaikan teman saya itu? Lah pas aku ngecek beberapa channel kubu sebelah, bener itu. Kok pada ngangkat Pak Anies ini kenapa sih? Om Begawan ya bingung, ini Pak Anies kok jadi tumpahan kemarahan. Sampai tiba-tiba digeruduk pendukung Jokowi lewat berbagai kontennya. Hingga perkara pelantikan menteri baru atau reshuffle kabinet itu disenggolkan ke ex-gubernur Jakarta ini. Lah emang mereka itu piye toh cara ngontennya kok begitu. Kebanyakan ketinggian, uzunnya itu ketinggian. Tanpa data yang jelas pokoknya nyerang. Keduren imajinasinya. Berlebihan asumsinya berlebihan. Sehingga kelihatan kalau mereka itu halu. Nek menyandingkan antara konten dengan kedekatan fakta itu kejauhan. Jadi ngonten tapi tanpa fakta, tanpa data itu kedoan. Semacam kita pesan makanan ke ojol, titiknya itu tidak berjarak sampai 1 kilometer dari rumah. Ya, hitungannya kan ya ngawur gitu loh. Ngawur apa ngasal? Ngasar namanya itu. Ya, yang deket-deket aja lah yang bisa diterima nalar dan logika. Lah sebelum tak perdalam tentang persepsi, asumsi, dan argumentasi yang gawe penasaran. Kenapa pada ngeburu Pak Anies? Kita cari masalahnya. Apa mereka nggak ngerti siapa sebenarnya pihak yang paling mengganggu kepentingan Jokowi dan Gibran? Sebagai fans mantan sama Wapres pasti berharap idola mereka harus tetap harum namanya. Ada kepentingan bangun narasi dengan menjadikan Pak Anies sebagai sasaran topik. Jadi sasaran, ini menengnya disasar. Ini maksudnya demi kepentingan politik masa depan. Ya, masa depan politiknya Gibran tentunya. Kalau Pak Jokowi kan sudah enggak. Apalagi kesehatan Pak Jokowi semakin menurun. Ada suasana kebingungan buat menaikkan Gibran ini. Tapi bingung, anci sopo sing dinci ben dhuwur. Apa yang bisa dijadikan titik pijak? Tidak mungkin mereka gak dibocori siapa yang sedang menurunkan citra Gibran ini. Neng nyerang balik gak wani, gak mungkin melakukan perlawanan. Nah, mesti nunggu momentum yang pas piye carane. Nek saiki meh nyasar ke Pak Prabowo akan berbalik arah. Nah, ya pasti malah nyerang wakilnya sendiri. Ini dilema yang dihadapi. Kalau nyerang pemerintah, kan Gibran jadi kena juga kecipratan buruknya. Repot. Ya begitu bila konten kreator gak jeli cara menggebedah atau bedah politik yang sekarang kita alami bersama-sama. Yang penting beras. Loh, kebanyakan dari mereka sekarang ini nembak siapa lagi? Bila bukan ke yang disebut mereka itu teroris. Wah, jangan kebangetan. Loh, tak kira teroris itu pelaku teror. Rupanya itu sebutan dari Mbak Tifa, Dokter Tifa, Bung Roy dan Bung Rismon itu. Wah, yes. Aku jadi guyu itu sebutan yang sangat ora gathuk iso-isone untuk singkatan kuwi. Hanya gini, ngebahas mereka bertiga itu kan sumber masalahnya hanya satu, perkara dugaan ijazah palsu, gak ada yang lain. Dan ketiganya itu adalah peneliti. Nah, peneliti itu macam-macam yang mau diteliti bebas saja selama itu tidak melakukan fitnah itu. Masuk gak ada yang ngebahas dia.
bosan sama kehabisan materi mungkin. Untung pas kapan itu Dokter Tifa sama Mas Roy itu sempat datang ke makam orang tua Pak Jokowi. Nah ini peneliti yo. Mungkin banyak orang yang mengatakan wah ini rasopan. Nah ini peneliti. Ya mereka jadi punya bahan lagi. Kok jadi bahas mereka bertiga. Ya, sekira penting. Nah, penting biar aja. Yang Mbak Tifa, Mas Roy sama Bang Rismon biar berjuang untuk meletakkan kebenaran pada sesuatu yang benar gitu. Jangan sampai kita kalah dengan sebuah kebohongan, ketidakadilan. Ya kita support aja ketika pejuang kita inilah. Balik ke perkara Pak Anies. Sebenarnya tidak cukup banyak kritik yang disampaikan Pak Anies ke pemerintah Prabowo. Pak Anies ya tidak selalu muncul dalam isu terbaru di pemerintahan. Masih kalah tuh sama Profesor Mahfud. Mantan Menko Polhukam, medsos sama channelnya banyak ditonton. Nah pertanyaan pentingnya, kenapa mereka, para pendukung sebelah, gak ngincar Profesor Mahfud? Ya ini levelnya beda. Membedah sisi lain Pak Mahfud, nyerang atau menjatuhkan, memang mereka bisa. Sekuat atau seluas apa pengetahuan para YouTuber tinimbang malah digeruduk balik pilih golek sing iso dinciki mau nyenggol Pak Ganjar ya kepiye wedi karo kader simpatisannya PDIP takut sama Banteng ini nek meneng medeni lho bos mungkin akeh to nggone pemilih Banteng tinimbang diparani gawe kepuyuh-puyuh ngompol. Ya akhirnya nggak berani nyerang Pak Ganjar. Tinimbang diparani. Mau ngangkat topik Caimin. Dia jadi Menko di kabinet. Wangel kabinet akhirnya buntu. Nah satu-satunya yang bisa gue tema, gue incian, ya hanya Pak Anies. Mereka ya paham. Di kontestasi 4 tahun mendatang yang ngebahaya itu ya peluang Gibran itu yang bisa membuat Gibran raiso apa-apa itu ya Mas Ahaye yang pertama. Lu nyerang Mas Ahaye sama aja kayak bahasa Aimin loh. Ya, itu peso bermata dua. Terus tak jamin ngomong mau urung tekan cara memilahnya. Orang tekan gawe analisanya tak tekan. Elit-elit itu sekarang ada di kabinet dan nyerang mereka, mendokrit mereka sama aja menjatuhkan Pak Prabowo dan akan disikat kembali. Di sisi lain Jokowi sudah memerintahkan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi juga memerintahkan para relawannya untuk membuat relawan Gibran presiden. Ini kan dua yang bertolak belakang. Masyarakat harus paham ini. Masa dadi ketok melawan titah Jokowi yang beginian ini. Nggak sampai tuh kepala mereka itu. Para pendukung-pendukung itu ora nyampe. Lalu nyarilah pihak atau elit yang tidak ada di pemerintahan. Golek sasaran ini iso diinci ini. Percayalah, mereka itu bila mengupas sesuatu, apalagi yang durasinya di atas 10 menit. Itu kalau gak banyak cekiki aneh, gitu. Luap laup, guyu, cengengesan, isinya campur potongan dari konten-konten lain atau nanyangin pidato biar durasinya panjang. Jadi argumentasinya mereka nol. Nggak ada yang isi. Ya, sedangkan substansi masalahnya sendiri gak lebih dari 2 menit. Mandek, gak dibahas lagi. Nah, contoh ini, saya bukan sombong. Untuk di ngompol ini, Begawan, nyusun materinya itu runtut. Contoh ini, mau ngangkat isu apa, itu harus jelas latar belakangnya. Apa masalah itu dibedah? Tujuannya apa? Baru gue terkait pernyataannya sendiri. Kita nilai valid enggak? Efeknya apa? Kenapa ada pernyataan itu muncul? Narasi kalimatnya gimana? Masih pula disajikan siapa yang setuju dan menolak? Wakeh dasarnya. Saya tambahan tuh gimana prediksi di masa mendatang. Ini bakal menguntungkan atau merugikan. Yang ngono harus fokus pada materi. Orang gerambyang tekan dindi diselingi cengengesan sing ramutu. Lah dimunculkannya Pak Anies oleh beberapa penggemar Jokowi ini. Itu bukan perintah sih, bukan.
Mereka ngerti pemilih dan penggemar Pak Anies ya lumayan banyak loh. Jadi ada kesempatan menimbulkan kegaduhan baru. Yang nantang netizen yang levelnya sepadan dengan mereka, hobine udur. Ini do sahur manuk. Dari beberapa potongan judul, konten-konten yang bedah Pak Anies tuh, terus dikaitkan dengan posisi jabatan baru yang dilantik. Misalnya menteri. Jadi ya gak enak hubungannya tuh. Lawang Pak Anies itu kompetitornya Pak Prabowo di Pilpres. Mosok berharap masuk kabinet. Loh, realita begini bagi pendukung sebelah dikira masuk akal. Oh, mau bagaimana lagi? Kelasnya segitu-gitu wae mereka. Malah tidak ngasih pendidikan politik bagi rakyat. Mungkin Jokowi sok pernah membriefing itu sama para YouTubernya tuh, ngasih pesan utamanya pada pembuat konten. Lawan potensial Gibran di kontestasi mendatang yang bisa jegal Gibran, salah satunya Pak Anies, mungkin gitu, ini mungkin loh. Dan dia paling mudah buat diserang. Sekarang selain nggak ada di partai manapun, kan dia sedang tidak punya jabatan apapun. Nek pendukung Pak Anies sering disebut anak abah, Begawan nggak ngerti. Mengidentifikasi anak abah, kuwi sing kepiye. Mereka intinya nyoba memancing, manas-manasi. Narik hawa umum. Membuat emosi anak abah. Ya mereka sadar kalau posisinya setara Pak Gibran, podo-podo ra duwe partai. Bedane Gibran duwe posisi wakil presiden. Kalau mau nyerang nama lain macam Mas Ahaye atau elit PDIP atau Pak Tom Lembong hingga Pak Prabowo itu bingung buat dibikin postingan. Tak jamin yang ada malah mumetnya sirah itu. Amel gotak-gathuknya buntu. Sing paling penak atau mudah ya pas Pak Tom Lembong dan Mas Hasto dapat abolisi dan remisi itu dari Pak Prabowo itu. Waktu itu enggak hanya keduanya yang dijatuhkan, sampai presiden saja kena sasaran. Itu mayoritas pendukungnya Jokowi. Nyerang kabeh, bulat-bulat. Dan harus pokoknya mempertanyakan itu. Rencana pesta makan-makan, usai divonis dijatuhkan, jadi batal itu. Wah, harap seneng-seneng tuh. Ketika vonisnya Tom Lembong dengan Mas Hasto mau dijatuhkan, dia berencana naik masuk penjara, wah makan-makan. Padahal Pak Tom itu simbol dari Capres 01. Sedang Mas Hasto 03. Mereka tiwas merasa di atas angin. Gagai dan menang. Sing kalah Pilpres dong blasuk kena hukuman. Wah, hati mereka puas banget. Ya, para pendukungnya Jokowi puas banget. Lo mau bagaimanapun, tidak semua yang mereka pikirkan situasi politik persis begitu. Ini malah udah dibebas nih sama kepala negara. Pak Tom sama Mas Hasto. Akhirnya ya udah mencak-mencak. Lu silahkan bersabar sekuatnya. Nanti masuk 2028 akhir. Moncong postingan mereka akan bergerak ke arah Pak Prabowo. Tenang gue. Akhir-akhir. Karena apa? Sudah ada embrio-embrio bahwa pemuja Jokowi atau pendukung Jokowi Gibran membentuk relawan Gibran for Presiden. Ya. Kalau begitu, yang mau diserang siapa? Yang diserang itu lawannya. Akhirnya Pak Prabowo yang akan diserang. Nanti menjelang 2028. Silahkan buktikan. Ini bukan karangan. Wong Begawan tuh punya info valid soal itu. Sing jelas mereka diminta tahan diri dulu. Ya memuji Pak Prabowo dulu lah dan kabinet-kabinetnya dan menyembunyikan junjungannya dulu, mengalihkan perhatian dengan nama lain. Kalau memang mau ngasih dukungan, gak diletakkan di thumbnail atau judul, disisipkan di dalam konten. Fokusnya nyerang pihak-pihak yang ribut terus soal ijazah. Gak hanya ijazahnya Jokowi loh, ijazahnya Gibran juga diublok-ublok. Jangan-jangan tenan murah itu. Loh, tenan kan kacau ini. Kalau sampai benar-benar ijazahnya Jokowi dan ijazahnya Gibran itu tidak sesuai standar, kacau Indonesia. Ngelihat mereka itu, kadang tak cek buat memastikan. Kok orang yang sing kritik kontenku? Begawan serius tuh, pengen narasiku ada yang membantah atau mengkanter apa yang tak sampaikan ini. Tolong dong kasih tahu, bila ada kubu sebelah gawe kontra narasi atas Begawan dalam ngompol ini, cantumkan link di kolom komentar, biar besok tak tonton. Beneran aku penasaran.
Coba argumentasiku dibantah, dibuktikan kesalahannya di mana, dan nanti akan kita kupas lagi. Itu loh. Jadi biar ada rame, argumentasi dibalas dengan argumentasi. Jangan pendapat dibantah dengan pisuan. Opini, asumsi dibalas dengan ancaman. Wah, ini aku busuk belah. Menurut saya, oke, selamat malam minggu. Semua supaya tetap sehat, tetap bahagia. Salam Begawan. Dadah.